kasih, Salam. Kembali berjumpa bersama dengan kami, Klasis Rote Barat Laut, dalam 5 menit bersama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema mengembalikan pengharapan yang sirna, berdasarkan Injil Lukas 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Saudara yang terkasih, ada ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ungkapan ini mungkin tepat untuk menggambarkan kehidupan yang dialami oleh seorang ibu di Nain, seorang janda yang kehilangan anak laki-lakinya yang tunggal. Frasa anak tunggal menunjukkan bahwa pemuda ini adalah satu-satunya harapan dari ibunya. Demikian pula dengan status sang ibu sebagai janda, menempatkan ibu ini dalam tekanan lahir batin. Dia sudah mengalami kesedihan karena kehilangan suaminya, dan sekarang dia kehilangan putra satu-satunya. Ini berarti dia sekarang tidak punya harapan lagi untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini berarti dia sekarang tidak punya harapan lagi untuk menghidupi dirinya sendiri. Secara budaya pada masa itu, istri akan bergantung pada suaminya. Jika suaminya meninggal, mereka bergantung pada anaknya laki-laki. Jika anaknya meninggal, mereka terpaksa hidup sendiri dan mengemis. Inilah situasi yang dialami oleh janda ini sekarang. Dia tidak punya siapapun untuk menafkahi dan merawatnya kelak. Dan paling menyedihkan adalah sekali lagi kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi. Masih muda, pasti dia berharap di tua kelak ada anaknya akan merawatnya. Tapi sekarang dia sendirian. Tidak ada orang yang bisa dia ajak untuk berbagi kesedihan. Pengharapannya benar-benar sirna. Tapi pengharapan janda ini kembali ada saat terjadi perjumpaan dengan Yesus di Nain, di dekat pintu gerbang kota. Dalam pergumulan, bisa saja semua terasa seperti pintu yang tertutup. Tetapi selalu ada pintu lain yang terbuka jika jalan bersama Yesus. Di dekat pintu gerbang itu, Yesuslah yang berinisiatif. Ia melihat, ia berbelas kasih, ia menghampiri, ia menyentuh, ia membangkitkan dan menyerahkan anak itu. Yang pertama, Yesus melihat. Artinya dia yang paling tahu sejauh mana pergumulan janda itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa asli, eleo, dan compassion dalam bahasa Inggrisnya, yang arti kebaikan atau niat baik terhadap orang yang sengsara dan menderita, disertai dengan keinginan untuk membantu mereka. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus. Setelah melihat, ia berkata, "Jangan menangis." Tetapi tidak sampai di situ dan selesai. Yesus menghampiri sekalipun janda itu sendiri tidak datang dan berseru memohon kepadanya. Dan itulah anugerah. Sesungguhnya dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu mau dekat dengan kita, menghampiri kita, sekalipun kita menjauh darinya. Yang terakhir, ia menyentuh peti mati itu. Sekalipun ia tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, ia telah menyedihkan dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun akan melakukan hal itu, kecuali mereka memiliki rasa belas kasihan yang besar terhadap mereka yang terpuruk dalam hidupnya. Dan sekali lagi, Yesus berfirman dan anak muda itu bangkit. Dia duduk dan mulai berbicara. Dan Yesus menyerahkan kembali kepada ibunya. Kata menyerahkan di sini berarti Yesus mengembalikan pengharapan si janda yang sebelumnya sirna. Masa depannya yang sirna telah dihidupkan kembali dan diberikan padanya sekali lagi. Pengharapan yang sirna telah bangkit kembali itu hanya bisa dibuat oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan saat ini dan berbicara tentang mengembalikan pengharapan yang sirna. Saya teringat satu istilah yang sangat terkenal dalam dunia sepak bola, yaitu epic comeback.
Istilah epic comeback ini diberikan kepada satu tim yang sebenarnya 99% diprediksi dia akan kalah. Tetapi karena semangat dan perjuangan yang tak kenal lelah, dia dapat mengembalikan keadaan dan keluar sebagai pemenang, sekalipun di masa injury time. Artinya, selagi masih ada waktu, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Demikian juga dengan kita orang-orang Kristen yang berpengharapan pada Tuhan. Sekalipun di titik nadir kehidupan, firman-Nya itu menjadi kekuatan. Firman-Nya yang mampu mengembalikan pengharapan yang sirna. Ingat, masa lalu tidak akan mampu kita rubah, tetapi masa depan mampu kita raih bersama Tuhan. Dan itulah pengharapan. Kalau saat ini kita merasa kehilangan pengharapan, kita perlu belajar dari pengalaman sang janda di Nain yang telah membuktikan bahwa Yesus Kristus juga sanggup untuk berkata kepada kita, bangkitlah dan hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam mensyukuri hal ini juga, dalam keberadaan kita, haruslah juga menumbuhkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.